Shalom Clans of Christ. Hari ini kita mau dengerin cerita tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Cerita ini terdapat dalam kitab Matius pasal 25 ayat 1 sampai dengan 13. Tapi sebelum kita masuk ke cerita perumpamaan tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis yang bijaksana, nah, kita ke pasal 24-nya dulu yuk. Jadi, pasal 24 sampai 25 di kitab Matius ini adalah khotbah tentang akhir zaman. Nah, tahu gak adik-adik akhir zaman itu apa? Akhir di mana kehidupan manusia di bumi, ya. Akhir di mana Tuhan Yesus akan datang kembali ke dunia ini menjemput kita anak-anaknya yang setia kepadanya. Di pasal 24 ini, waktu Tuhan Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya dan bertanya, "Katakanlah kepada kami bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia?" Lalu dijelaskanlah bahwa akan terjadi perang, yang sudah terjadi di zaman sekarang ya. Kemudian akan terjadi munculnya banyak Mesias-Mesias palsu, nabi-nabi palsu yang menyatakan diri mereka mengaku-ngaku dia adalah Tuhan. Nah, zaman sekarang juga sudah muncul ya. Katakan, tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Dengan demikian juga, jika kamu melihat semuanya ini, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Ya, tadi Tuhan Yesus sudah jelasin tuh, apa sih tanda-tanda kedatangannya? Ya, akan terjadi perang, banyak nabi-nabi palsu lah yang mengaku-ngaku dirinya adalah Tuhan. Nah, kalau sudah muncul tanda-tanda itu, apalagi di zaman sekarang sudah muncul tanda-tanda seperti itu, nah kalian harus sadar bahwa demikian juga jika kamu melihat semuanya itu, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Gitu adik-adik, itu di pasal 24. Nah, di pasal 25-nya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis yang bodoh. Di sini Tuhan Yesus mau ngajarin kalau sebentar lagi nih sudah mau akhir zaman, Tuhan Yesus sudah mau datang kembali menjemput anak-anaknya. Bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan? Di pasal 25 ini diceritakan, pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Jadi dia hanya membawa pelita. Sedangkan 5 gadis bijaksana, dia membawa minyak di buli-bulinya. Jadi tidak hanya membawa pelita saja. Nah, di situ sudah terlihat ya bahwa 5 gadis bijaksana ini karena kebijaksanaannya mereka sudah mempersiapkan minyak di buli-bulinya. Jadi mereka sudah berpikir panjang, kalau misalkan pelitanya mati di jalan, mereka masih punya persediaan minyak sehingga pelitanya tetap menyala. Namun bagaimana dengan 5 gadis yang bodoh? Mereka tidak membawa minyak dalam buli-bulinya. Mereka tidak mempersiapkan ya. Adik-adik tahu gak latar belakang dari perumpamaan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Jadi sebenarnya akan terjadi perkawinan ya antara pengantin pria dan pengantin wanita. Kemudian 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana ini sedang menanti kedatangan pengantin
laki-laki sampai mereka tertidur. Nah, kalau mereka tertidur, seharusnya gadis bodoh tadi kalau mereka bijaksana ya, mereka kan nggak menyiapkan minyak dalam buli-buli mereka. Seharusnya waktu yang ada mereka pergunakan untuk mencari minyak ya, tapi mereka malah ikut-ikut tertidur ya, ikutan tertidur. Sehingga sudah tidak ada waktu lagi bagi mereka untuk mencari minyak bagi pelita mereka. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, sosonglah dia." Akhirnya 10 gadis ini bersiap-siap ya, mempersiapkan pelita mereka masing-masing. Tetapi yang 5 gadis bodoh ini pelitanya sudah mulai padam karena minyaknya sudah mau habis ya. Akhirnya mereka minta dong sama 5 gadis yang bijaksana, "Tolonglah bagilah minyaknya untuk pelita kami." Tetapi 5 gadis bijaksana ini tidak bisa memberikan minyak mereka kepada 5 gadis bodoh. Nanti kalau 5 gadis bijaksana ini memberikan minyaknya kepada 5 gadis bodoh, nanti minyaknya kehabisan gimana? Tidak cukup untuk 5 gadis bijaksana. Akhirnya 5 gadis bodoh itu pergi mencari minyak untuk pelita mereka. Nah, ketika 5 gadis bodoh itu pergi untuk mencari minyak, sampailah sang pengantin laki-laki. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Pada saat pintu sudah ditutup ya, 5 gadis bodoh ini baru datang, baru sampai. Kucuk, pintunya sudah ditutup. Mereka minta tolong, "Tuan, tolong bukakan pintunya." Tetapi tuannya berkata, "Siapa kamu? Aku tidak mengenal kamu," katanya. Nah, ini di ayat 13-nya dikatakan, "Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Persiapkan diri ya. Ini kan tadi Cici Sarah udah jelaskan bahwa pasal 24 dan 25 ini adalah firman Tuhan, nasihat ya tentang akhir zaman. Nah, adik-adik Lens of Christ, yuk, walaupun kalian mungkin masih kecil, masih belum mengerti apa sih akhir zaman gitu ya, tapi mulailah saat sedari kecil kalian persiapkan diri dengan baik, belajar firman Tuhan, dengar-dengaran ya, terus serius mendengarkan suara Tuhan ketika kalian mendengarkan firman Tuhan. Contohnya seperti saat ini. Kalau ada di antara adik-adik yang sedang bermain-main saat ini ya, tidak duduk diam dan dengar-dengaran mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini, berarti kalian termasuk 5 gadis bodoh. Sedangkan adik-adik yang saat ini sedang duduk diam mendengarkan cerita firman Tuhan, berarti kalian termasuk 5 gadis bijaksana. Nah, itu ya, contohnya gampang sekali ya. Sekarang kalian tinggal pilih mau menjadi 5 gadis bodoh atau 5 gadis bijaksana. Kalau menjadi 5 gadis bodoh, kalian tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan 5 gadis bijaksana dapat masuk ke dalam kerajaan surga karena mereka telah mempersiapkan diri mereka dengan baik dan dengan bijaksana. Jadi di akhir zaman ini berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Kalian yang sudah beranjak remaja pasti sudah mengerti akan firman Tuhan ini ya. Nah, kalian yang sudah mengerti boleh nasehatin adik-adiknya, ajarin adik-adiknya yang tidak mengerti supaya mereka juga dapat mengerti seperti kalian. Gitu. Itu dia cerita tentang perumpamaan gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Nah, adik-adik ada ayat hafalan ya.
Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam kitab Roma 12 ayat 11. Ulangi, Roma 12 ayat 11. Ikutin Cici Sarah. 1, 2, 3. Roma 12 ayat 11. Bunyinya adalah, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ulangi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ulangi lagi. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 11. Jangan lupa. Oke, nanti ayat hafalannya dites sama Cici Sherly, Cici Sylvie, atau Cici Nindi ya, atau Ko Yosua. Oke adik-adik, kita tutup firman Tuhan pada minggu ini di dalam doa. Yuk, let's pray together. Keep holding your fingers and close your eyes. We'll pray together unto the Lord. Ikutin Cici Sarah berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk firman-Mu yang mengingatkan kami untuk tetap berjaga-jaga, sebab kedatangan-Mu sudah dekat. Jadikan kami anak-anak yang bijaksana, mempersiapkan diri kami menjadi anak yang taat, yang baik, dan dengar-dengaran. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami mau pulang. Tuhan berkati dalam perjalanan. Sampaikan dengan selamat. Hanya di dalam nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Clap your hands. Happy Sunday. God bless you.